Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ustaz Hendri. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 7 tentang himpunan. Nah, kita sudah masuk bagian ketiga, yaitu mengenal beberapa jenis himpunan bilangan. Nah, ini yang suka ditanyakan di soal-soal matematika. Oke, nah kita mulai 3 dulu ya. Yang pertama adalah himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat itu dia yang penting bilangannya tidak berbentuk pecahan atau persen atau pangkat 2 ya. Jadi dia hanya bilangan biasa saja yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, bilangan bulat itu dia ada 2 jenis, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Di antara bilangan bulat negatif dan positif itu ada angka 0. Jadi angka 0 itu adalah bilangan yang netral ya. Dia tidak positif, tidak negatif. Dialah yang memisahkan antara bilangan negatif dan bilangan positif. Kalau pada garis bilangan negatif itu ada di sebelah kiri. Kalau di bilangan positif ada di sebelah kanan. Nah, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi 1, 2, 3 semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi min 1, min 2, min 3 itu semakin kecil. Jadi nah, min 15 itu jauh lebih kecil daripada min 1 ya. Tetapi 1 jauh lebih kecil dari 15 gitu ya. Jadi untuk bilangan negatif semakin besar angkanya justru malah semakin kecil nilainya. Berbeda dengan bilangan positif. Kalau bilangan positif semakin besar angkanya maka semakin besar juga nilainya. Oke, itu adalah contoh bilangan bulat ya. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu sebenarnya adalah bilangan bulat positif. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi semua bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli. Oke, nah. Yang ketiga, himpunan bilangan cacah. Nah, kalau himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli dan 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, lalu bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3. Jadi bedanya bilangan asli dengan bilangan cacah. Kalau bilangan asli tidak dimulai dari 0, tapi langsung dari 1. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0 baru 1, 2, 3. Benar ya? Oke. Baik, anak-anak kita lanjutkan. Yang keempat adalah himpunan bilangan prima. Nah, ini salah satu himpunan bilangan yang paling sering ditanyakan pada soal matematika. Ingat nak ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Faktor itu adalah pembagi. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Karena semua bilangan pasti bisa dibagi 1. Nah, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, atau 2 pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Karena semua bilangan pasti bisa dibagi sama bilangan itu sendiri juga. Atau cara mudahnya adalah bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Nah, contohnya adalah 2. 2 itu kenapa bilangan prima? Karena 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. Lalu 3, 5, 7. Anak-anak ingat ya, hampir semua bilangan prima itu adalah bilangan ganjil. Hanya ada 1 bilangan genap yang merupakan bilangan prima, yaitu angka 2. Sisanya dia bilangan ganjil. Tapi hati-hati, tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Contohnya 9. 9 itu bilangan ganjil tetapi bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9. Jadi dia punya 3 faktor. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Oke nak? Nah, sekarang yang kelima, himpunan bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu sebenarnya kebalikan dari bilangan prima. Kalau bilangan prima kan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Nah, kalau bilangan komposit bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Jadi dia faktornya boleh lebih dari 2. Artinya bilangan komposit itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Contohnya adalah 4 ya. 4 itu bisa dibagi 1, 2, dan 4. Lalu 6 bisa dibagi 1, 2, 3, dan 6. Jadi bilangan komposit adalah bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan yang lain
atau bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2. Oke nah ya. Nah, himpunan yang keenam, himpunan bilangan kuadrat. Nah, kuadrat itu artinya pangkat 2. Nah, bilangan kuadrat adalah bilangan hasil pangkat 2. Hasilnya ya, hasilnya. Kita mulai dari 0. 0 pangkat 2 kan 0 kali 0, 0. Jadi bilangan kuadrat pertama 0. Lalu 1 karena 1 kali 1, 1. Lalu 4 karena 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Jadi bilangan kuadrat adalah bilangan hasil perpangkatan 2. Hasilnya ya, bukan aslinya tapi hasilnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan yang ketujuh, himpunan bilangan cacah ganjil. Ingat tadi bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 ya. Nah, bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Jadi kalau dibagi 2 dia hasilnya koma. Nah, contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Pokoknya yang tidak bisa dibagi 2 itu bilangan ganjil. Oke. Yang ke-8, himpunan bilangan cacah genap. Nah, kalau genap kebalikannya bilangan ganjil, yaitu bilangan yang bisa dibagi 2. Ya, kita mulai dari 2. Kenapa 0 tidak termasuk? Karena 0 itu bisa dibagi oleh semua bilangan. Bilangan 0 dibagi bilangan apapun hasilnya 0, gitu ya. Jadi kita mulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Pokoknya sebutkan aja semua bilangan yang bisa dibagi 2. Itu namanya bilangan genap. Yang terakhir, himpunan bilangan kubik. Nah, kubik itu artinya pangkat 3. Jadi hasil perkalian pangkat 3 itu namanya bilangan kubik, yaitu 1 karena 1 kali 1 kali 1 itu hasilnya 1. 8 itu asalnya dari 2 pangkat 3 karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Lalu 27 itu hasil dari 3 pangkat 3 karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Nah, anak-anak, masih ada lagi contoh himpunan bilangan yang lain, tetapi yang kita bahas ini yang sering dipakai saja pada pelajaran-pelajaran matematika, khususnya adalah bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacat, dan bilangan prima. Ini yang paling sering keluar, terutama di bab himpunan. Oke, nah?